Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabata lil qira'ah wal qira'ata lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'ani tanzil. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadis asy-syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahu nadzim wa shadaqa Rasul Karim. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar bersama tentang sejarah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan agar kalian semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Para pemirsa yang berbahagia, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasannya ibadah puasa itu diwajibkan kepada kaum muslimin dan juga kepada orang-orang yang beriman, yakni dimulai pada tahun kedua Hijriah. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kewajiban puasa juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum orang muslim, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam sejarahnya bahwa Nabi Adam alaihissalam sudah melakukan puasa, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia, maka beliau turun di gunung, ya, turun di sebuah gunung yang namanya adalah Mount Everest. Kemudian di gunung tersebut Nabi Adam mulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun, dan di dalam masa bertaubatannya beliau melakukan ibadah puasa, yakni dalam 1 bulan berpuasa 3 hari atau disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya orang yang berpuasa Yaumul Bid hari pertama maka akan tampak putih seperti tubuhnya. Pada hari yang kedua akan tampak putih 2/3 tubuhnya. Dan pada hari yang ketiga maka akan tampak putih dan bersih seluruh tubuhnya. Maka para pemirsa yang berbahagia, kalau kita ingin dijadikan orang yang putih dan bersih, kemudian dijadikan orang yang suci, maka disyariatkan untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya. Maka Nabi Adam pun melazimi puasa Ayyamul Bid dan beliau diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala, diampuni semua dosa-dosanya dan dijadikan manusia yang menjadi penghuni surga. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di padang Arafah, yakni di Jabal Rahmah. Beliau bertemu dengan Hawa
Kemudian untuk tanda syukurnya beliau, maka beliau melakukan puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Muharram ya, salah ya. Tanggal 10 Muharram. Sehingga sebagai wujud rasa syukur beliau melaziminya sampai meninggal dunia. Pemirsa yang berbahagia, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, beliau juga berpuasa yakni ketika menaiki sebuah kapal atau bahtera. Puasa beliau adalah selama 1 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga melakukan puasa. Puasanya beliau Nabi Ibrahim adalah 40 hari 40 malam. Ketika beliau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala selama 40 hari 40 malam, dan di dalam api tersebut Nabi Ibrahim berpuasa 40 hari 40 malam. Dan jika kita melakukannya mungkin tidak ada yang kuat, karena 3 hari saja kita tidak minum akan bisa meninggal dunia. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diberikan mukjizat, diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala, keajaiban, bisa berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, kuat dan tidak terbakar, tidak tersentuh oleh api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya naru kunni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Pemirsa yang berbahagia, kita lihat juga Nabi Musa alaihissalam, beliau ketika akan mendapatkan wahyu di Bukit Tursina, beliau berpuasa 40 hari. Kita lihat juga Nabi Yunus alaihissalam, beliau juga berpuasa 40 hari 40 malam ketika berada di dalam perut ikan. Kita lihat juga Nabi Yusuf alaihissalam, beliau juga berpuasa. Kita lihat juga Nabi Daud alaihissalam, beliau berpuasa sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, yang disebut dengan puasa Daud. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Sebaik-baik tidur adalah tidurnya Nabi Daud, tidur di awal malam dan bangun pada pertengahan malam atau sepertiga akhir malam, kemudian tidur kembali, kemudian kembali bangun. Kemudian sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dari mulai tahun kedua Hijriah sampai akhir hayatnya. Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita lihat dari berbagai macam hadis dan keterangan yang ada, bahwasanya manfaat puasa di dunia itu begitu besar, yakni dari mulai sisi kesehatan. Kalau kita lihat bahwasanya Rasul SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Kalau kita lihat dari tinjauan medis, bahwasanya perut kita mencerna makanan selama 12 jam. 4 jam itu di dalam lambung, kemudian 4 jam lagi itu di usus halus dan usus 12 jari, kemudian 4 jam lagi di usus besar atau di kolon. Sehingga ketika berpuasa itu selama 14 jam, maka yang 12 jam itu perut kita masih bekerja, kemudian 2 jam itu adalah beristirahat. Maka 2 jam kita beristirahat sama dengan mesin. Ketika mesin itu berjalan terus, maka lama-lama akan rusak dan lama-lama harus servis. Sama dengan perut kita ibarat mesin, maka jika kita tidak pernah berpuasa selama setahun, maka perut kita akan menjadi rusak, kemudian sakit. Maka dengan berpuasa, perut kita bisa istirahat sehingga bisa sehat. Pemirsa yang berbahagia, kemudian fadilah berpuasa ketika di dalam alam kubur. Maka orang-orang yang berpuasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, akan diberikan kenikmatan di alam kuburnya, akan bisa melihat
8 pintu surga. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya menyampaikan bahwasanya di dalam alam kubur manusia akan melihat 8 pintu surga dan 8 pintu neraka. Ketika orang itu banyak amalan baiknya, dia akan bisa melihat 8 pintu surga. Dan jika orang itu rajin berpuasa dengan ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, dia akan melihat pintu surga Ar-Rayyan terbuka. Kemudian mencium harumnya bau surga. Kemudian di titian sirat, puasa tersebut akan menjadi penolong. Al-Quran wasiyam syafa'atun yaumal qiyamah. Puasa, Al-Quran dan puasa akan menjadi penolong pada yaumul qiyamah. Asyamu junnatum minan nar. Puasa menjadi tameng, penangkal dari api neraka. Maka seorang yang rajin berpuasa dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah Ta'ala, mengharap pahala dari Allah Ta'ala, dia akan meniti jembatan sirat dengan lancar, dengan baik, dan juga dengan selamat, tidak tersentuh oleh api neraka. Dan di dalam padang mahsyar, Rasul SAW bersabda yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim menyebutkan, Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki min ummati, dari umatku, umat Muhammad SAW, yalhathu atoshan, datang di padang mahsyar dalam kondisi haus, kehausan. Falamma waradda haudon, dan ketika mendekat ke dalam telaga haud, muni'a minhu, dia tertolak, dia terlempar, dia tidak bisa masuk, tidak bisa mengambil air dari telaga haud. Faja'ahu siyamu Ramadan, kemudian datanglah pahala puasa Ramadan. Fasaqahu warwahu, kemudian puasa Ramadan tersebut menolong orang tersebut sehingga bisa minum dan bisa sampai kenyang. Masyarul muslimin, pemirsa yang berbahagia, itulah beberapa fadilah puasa Ramadan ketika di dunia, di alam kubur, di jembatan sirat, dan juga di padang mahsyar. Bagaimana di surga? Di surga, seorang yang rajin berpuasa, yang ikhlas berpuasa, kemudian mencari keridhaan Allah dan pahalanya, maka dia akan bisa memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah beberapa sejarah puasa dan juga fadilah bagi orang yang berpuasa. Semoga kita semuanya bisa melakukan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita persembahkan puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mendapatkan fadilah yang begitu luar biasa, bisa masuk surga bersama para anbiya, bersama para rasul, dan juga orang-orang soleh yang juga telah melakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, yang mereka dijamin masuk surga. Syukur-syukur kita bisa masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi petunjuk bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat nanti, menjadi sebuah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah wa ridhal inayah. Ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.